Hello guys, welcome back to my channel Kintan EHD. Apa kabar semuanya Sobat Pelangi dimanapun kalian berada? Senang sekali gue Kintan bisa kembali menyapa kalian di kesempatan kali ini. Oh iya, ada yang beda nggak dengan gue hari ini? Oke, gue kembali seperti biasa ya, tanpa outfit. Yang pastinya semoga kalian suka. Dan seperti biasa juga di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman pribadi gue, kelanjutan pengalaman gue ketika masa remaja dulu bersama salah seorang cowok yang bernama Indra. Karena dengan dia itu sebenarnya banyak banget kejadian-kejadian yang berkesan selama gue remaja. Jadi buat kalian yang belum tahu gimana kisah awalnya, silahkan tonton video-video gue sebelumnya tentang kisah gue di asrama bareng Indra. Oke? Dan ini kelanjutannya karena gue punya pengalaman yang unik sama dia, cukup berkesan waktu itu. Dan itu membuat gue akhirnya semakin yakin kalau dia adalah the one and only milik gue gitu. Kok bisa sih Kim? Ya udah, kalau penasaran, mari kita mulai. Sejak kejadian waktu dia ngasih kado ulang tahun ke gue waktu itu, pertemanan gue sama dia, I'm sorry, bukan pertemanan kali ya, kedekatan gue sama dia itu udah makin lebih dekat lagi. Karena you know lah, apa yang telah dia beriin sama gue waktu itu udah membuktikan kalau ternyata dia emang pada akhirnya mungkin bisa gue bilang cowok pelangi juga waktu itu. Karena ya you know lah gitu ya, seorang cowok yang bisa do something with me like that gitu, itu bener-bener kayak akhirnya gue menyimpulkan sendiri kalau dia pun ternyata memang sama kayak gue, which is di sini dia mungkin berperan sebagai seorang semenya gitu. But anyway, gue nggak pernah mikir ke arah sana sih. Yang penting gue bisa dapat perhatian dari dia terus, dan gue juga dapat hal-hal manis yang selalu dia berikan tiap harinya. Seperti kejadian waktu itu guys, gue dapat accident ketika buang sampah. Ini kejadian yang awalnya membuat gue semakin yakin kalau dia the one and only pokoknya. Walaupun memang waktu itu memang ini murni kecelakaan ya guys. Jadi memang waktu itu dia menunjukkan banget perhatiannya dan rasa kasih sayangnya sama gue, sehingga gue akhirnya berpikiran bahwa gue seneng sih, gue bahagia gitu punya dia, dapat dia dan memiliki dia waktu itu. Ya walaupun dia nggak pernah mengungkapkan secara gamblang ya kalau dia itu memang love me banget gitu kan, tapi jujurly buat gue sih itu udah lebih dari cukup sih. Pembuktian dari aksi-aksi yang dia lakuin itu udah sangat bikin gue yakin kalau dia itu emang sebenarnya my true love. Maklum ya, zaman-zaman remaja dulu kan gue masih zaman-zamannya ya percintaan gimana sih ya, you know gitu kan. Jujurly itu membekas banget sampai sekarang. Jadi begini guys ceritanya, setiap pagi itu pasti di asrama itu ada yang namanya operasi bersih alias bersih gitu kan. Sampah-sampah yang berserakan kita ambilin, kita pungutin sampai ditumpukin jadi satu tong sampah kayak gitu. Bukan tong sampah yang didorong ya, tapi tong sampah yang dalam bentuk drum gede gitu yang dipotong, dan kita berdua terus ngangkat ketika sampah itu udah penuh. Dan waktu itu gue kebagian sebagai pengangkat drum itu bersama salah seorang temen gue ya. Jadi gue keliling aja ke semua area ngambilin sampah yang udah teman-teman gue yang lain kumpulin, termasuk juga Indra yang waktu itu juga dia lagi ngambilin sampah, untuk nanti pada akhirnya gue buang ke tempat penampungan yang udah khusus ada di belakang asrama. Ketika gue udah mulai tumpuk tuh sampah, udah mulai penuh, ya pasti otomatis gue buang dong. Jadi gue pun sama temen gue akhirnya menuju ke belakang asrama untuk membuang sampah tersebut. Ketika membuang sampah itu, terjadilah eksiden yang sama sekali di luar dugaan gue. Kondisinya itu gue lagi ngebuang sampah guys. Temen gue ini dilepasin. Posisinya itu kantong sampahnya itu, tempat sampahnya itu di sebelah kanan kiri ada pegangan gitu. Sementara gue dipegang karena gue pikir cuma dibuangin doang dan tong sampahnya kita bawa lagi. Nah sementara temen gue dilepasin gitu aja. Entah sengaja atau emang dia nggak kuat karena emang banyak banget karena berat ya, otomatis tangan gue ke bawah dong, ke bawah. Dan itu depan kita itu adalah pagar besi yang sudah berkerak, dan pada akhirnya gue pun tergores, terluka, dan sampai sekarang membekas lukanya.
ini sebagai saksinya nih. Ini sampai membekas sampai saat ini, dan itu bener-bener gue sakit banget waktu itu, sampai gue dilarikan ke UKS karena emang di asrama nggak ada pengobatan yang bagus. Jadi gue pun akhirnya langsung buru-buru dibawa sama temen gue ke UKS, dan waktu itu Indra belum tahu kalau gue ada accident kayak gitu. Dan gue pun akhirnya di UKS, untungnya senior udah pada datang, jadi mereka langsung membantu gue, mengobati gue, dan luka gue tuh akhirnya cepat ditangani walaupun perih banget rasanya. Dan pada akhirnya gue pun gak bisa ngelakuin sesuatu dengan tangan kanan gue ini gitu, karena memang sakit ya, mau bergerak juga susah, mau push up juga susah. Jadi akhirnya gue pun putusin untuk hari itu izin tidak masuk sekolah ya, dan memang gue seharian full di UKS itu. Dan ketika waktu itu pas jam istirahat nih, tiba-tiba gue ada yang datengin, dan dia adalah si Indra ini. Dia langsung panikan gitu, dia langsung bilang, kenapa, katanya, sorry aku nggak tahu nih, kok gak ngasih tahu ya si temen kamu tadi itu, katanya. Iya, soalnya kejadiannya emang cepet gitu kan, tapi tangan kamu gak apa-apa kan? Enggak apa-apa, udah diperban kok, gue bilang gitu ya. Gue jadi panik, jadi khawatir deh. Sorry tapi gue harus sekolah nih, katanya. Ya udah nggak apa-apa, sekolah aja, gue udah baikan kok, yakin nih udah baikan, katanya. Serius nggak apa-apa gitu. Dan ya dia pun nemenin gue tuh selama jam istirahat, kita ngobrol. Dia beliin gue makanan karena tahu gue belum sarapan. Dari sana tuh gue udah menimbulkan perasaan kayak, oh my god, dia perhatian banget ya gitu, padahal cuman ya lah gitu, anak cowok gitu ya, tapi beda banget perhatiannya. Jadi gue udah makin yakin nih, sekolah gue langsung kesini kok, tenang aja. Oke deh, makasih ya, udah gue masuk dulu ya, katanya. Dia langsung masuk dulu. Singkat cerita, jam sekolah pun kelar, dan akhirnya gue pun diputuskan boleh pulang ke asrama. Dan waktu itu Indra udah jemput gue di UKS menuju ke kamar di asrama. Ya seperti biasa dia nemenin gue, kita jalan bareng. Gimana, katanya, udah enakan? Udah, teman masih nyut-nyutan gini sih, ya sabar aja dulu deh, katanya. Gue udah nyampe di kamar, temen yang lain juga pada panik karena mereka juga nggak nyangka kalau misalnya gue kena accident kayak gitu. Pada tanya-tanya juga gimana kondisi gue gitu kan. Pokoknya kita berlima ini ngumpul ngobrol-ngobrol, jadi kayak menghibur gue gitulah, supaya gue tuh nggak kayak ngerasa sedih atau gimana. Yang namanya masih remaja ya, tinggal jauh dari ortu, dapat accident pasti kan rasanya tuh kayak gimana, drop gitu kan, down. Untungnya gue punya teman-teman yang solid, termasuk si Indra ini. Karena waktu siang hari itu mereka harus ekstrakurikuler, jadi ya gue tinggalin tuh. Cuman ternyata si Indra ini walaupun udah punya jadwal ekskul, tapi dia menyempatkan diri untuk nemenin gue dan izin akhirnya dia tidak ekskul. Padahal zaman dulu ketika gue kelas 1 itu wajib banget ya ekskul. Jadi nggak boleh ada anak kelas 1 yang stay di asrama setelah pulang sekolah. Pokoknya harus ada kegiatan, termasuk gue gitu kan. Cuma karena dia mungkin khawatir sama gue, jadi dia putusin buat ngerawat gue, ngejaga gue, dan nemenin gue waktu itu. Itu sih bikin gue jadi semakin merasa kayak diperhatiin banget sama dia. Jujur itu membekas banget ya waktu itu, karena buat gue itu perhatian yang sangat mahal banget gitu kan, dari seorang bestie yang bisa dibilang tuh udah lebih dari cukup lah gitu ya. Dan akhirnya ya dia pun nemenin gue gitu kan. Pokoknya lu kalau misalnya butuh apa-apa bilang aja ya, jangan ngerasa gak enak. Iya makasih ya Dra, karena kondisinya waktu itu kita berdua di dalam kamar, jadi dia tuh semakin dekat aja sama gue. Terus gue di gini-gini gitu kan. Terus ya pokoknya karena kita agak ada siapa-siapa lagi, kita merasa bebas. Gue pun merasa kayak memanjakan diri gitu sama dia, dan dia juga kayak bener-bener mengayomi gitu kan. Ya gue pokoknya seneng banget sih diperhatiin siang hari itu. Terus nanti gimana ya gue mandinya gitu kan, tenang ada gue dibantuin, katanya. Tapi masa iya sih, katanya, lu nggak mau mandi kan pasti gerah. Iya sih, udah ntar gue bantuin, gampang deh, gak usah milih kemana-mana dulu sekarang, katanya. Apa mau sekarang aja? Ya udah sekarang aja yuk. Nah disinilah guys kejadiannya.
Jadi waktu itu emang waktu udah menunjukkan pukul 2 lewat lah, hampir setengah 3-an. Tapi karena gue memutuskan pengen lebih awal take a bed ya, karena mumpung lagi sepi dan juga teman-teman yang lain belum pada pulang gitu kan. Jadi ya gue dianterin sama dia tuh ke kamar mandi buat take a bed gitu kan. Terus ketika nyampe di sana, sini gue bantuin gimana gitu kan. Udah tenang aja, pokoknya lu diem aja deh, kan tangan lu pas sakit kan gak kuat pakai gayungnya gitu kan. Iya emang sih, kan ada tangan kiri. Udah biar gue aja katanya. Serius nih, udah gak apa-apa katanya. Ya udah tuh, one by one akhirnya gue pun mulai prepare buat take a bed. Sampai di depan mata dia itu gue pull like this. Gimana sih kalau orang mau take a bed gitu kan? Ya udah, kita saling bertatapan. Karena waktu itu berhubung sepi banget, cuman hanya mungkin kita berdua doang kali ya, dan dirasa aman gitu ya. Gue juga mau katanya, dia bilang kayak gitu. Ya udah tuh, setelah kayak gitu dia pun akhirnya ngelakuin hal yang sama, bersiap-siap mau take a bed juga sama kayak gue. Which is you know lah, kalau ketika mau take a bed kayak apa sih kondisi manusia gitu ya. Ya kayak gini gitu, ya kayak gimana lagi. Ya udah tuh, akhirnya kita berdua pun take a bed together. Tapi ketika beberapa kali gayung udah membasahi gitu ya, mulai dari sana hal yang gue inginkan lagi terjadi. Ternyata Indra malah memulainya lagi guys, ketika tangan gue lagi sakit-sakitnya. Dan karena gue takut kena air ya, tangan gue begini ke atas gitu kan, dia malah membuat gue jadi seolah-olah kayak kesempatan gitu. Seperti biasa, dia memulainya dengan keadaan yang kita seperti itu ya, you know lah. Pokoknya rasa sakit gue pun juga sempat hilang karena gue juga jujur merasa sangat nyaman, enjoy ketika dia memulainya. Dan gue juga sangat happy banget sama-sama dengan kondisi kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue pun juga memulainya lagi gitu untuk karaoke di sana. Walaupun dengan rasa tangan yang lagi sakit nyut-nyutan gitu, tapi buat gue itu jadi hilang seketika. Dan gue pun mulai karaoke, dia mulai enjoy, begitupun juga gue. Pokoknya gue di tempat sempit kayak gitu, ya udah gue pun karaoke tuh pelan cepat kayak gitu. Sampai ada momen dimana sudah sangat hampir lama ya, gue berdiri lagi, terus kita begini lagi, dan dia ngajakin untuk do something yang lebih dari itu di sana. Seperti yang waktu dia ngasih kejutan ulang tahun kedua sama gue waktu itu. Gue kan kaget. Ya gue cuma disuruh ngebelakangin dia doang sih. Dengan dia yang sudah sangat ready banget. Ya sudah, akhirnya di tempat itu jadilah dia mulai. Dan sekali itu pokoknya feel-nya bener-bener oh my god gitu, karena emang sama-sama juga lagi mau kali ya. Jadi buat gue itu merupakan sebuah reward yang jarang terjadi gitu kan, apalagi di suasana yang sore-sore sebenarnya banyak teman-teman yang lain kalau nggak ekskul mah gitu. Ya udah, dia pun lanjut mulai bergerak seperti biasa, pelan dan cepat, gerakan-gerakan seperti yang bisa kalian bayangkan dengan sama-sama posisi berdiri kayak gitu. Gue hanya mulai merasakan enjoy, happy, dia juga sama gitu kan. Singkat cerita, dia pun ngelakuin gerakan cepat pelan, gue pun dibikin ya merasa nyaman gitu, enjoy, dia juga sama. Dan pada akhirnya dia pun pelan-pelan bilang kalau mau, dan akhirnya dia pun tumpah. Setelah itu disusul sama gue.
Setelah kelar, ya udah kita lanjutin take a bed. Dan dia lanjut take a bed itu tetap gue disuruh diam, jadi dia yang ngelakuin semuanya karena takut tangan gue kenapa dan basah. Dan dia pun ngelakuin dengan sangat penuh kasih sayang, itu bikin gue merasa kayak diperlakuin selayaknya seorang rab. Ya sudah, setelah kayak gitu sudah kelar tuh, kita pun keluar seperti biasa menuju kamar lagi dan kembali seperti biasa lagi menunggu waktu sore tiba. Itulah guys, pokoknya hari itu bener-bener hari yang buat gue memang aksiden, tapi buat gue juga hari dimana gue makin yakin kalau dia itu the one and only buat gue. Ayo, gimana? Bisa ngebayangin kan? Pasti bisa dong. Semoga kalian terhibur ya. Gue bakal share pengalaman gue berikutnya di next video. Oke? Thank you for watching and see you next time.